Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Agustiani, NIM 11940100161 dari kelas BKI 5D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Term of Reference atau TOR, yaitu mengenai pelatihan perawatan rohani Islam di rumah sakit. Adapun latar belakang kenapa saya memilih pelatihan ini, secara singkatnya karena kita sebagai manusia tentu pastinya mengalami sakit. Namun, kebanyakan tenaga medis atau perawat di rumah sakit hanya berfokus pada luka fisiknya saja, tanpa memperhatikan kondisi spiritual pasiennya. Padahal, kondisi spiritual pasien itu sangat berpengaruh sekali pada proses penyembuhan. Sehingga, perawat selain sebagai tenaga kesehatan yang profesional, mereka juga mempunyai kesempatan paling besar untuk memberikan perawatan spiritual bagi pasien. Sehingga pelatihan keperawatan rohani Islam ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan agar bisa memenuhi kebutuhan spiritual dan bisa lebih mengimbangi gitu. Mengimbangi kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan yang semakin pesat. Jadi dengan adanya pelatihan ini dimaksudkan agar rumah sakit atau tenaga medis atau perawat bisa mengetahui betapa pentingnya aspek spiritual pasien. Adapun tujuan kegiatan ini, yang pertama yaitu meningkatkan pentingnya aspek spiritual pasien di rumah sakit. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada perawat atau tenaga medis tentang aspek spiritual pasien. Yang ketiga yaitu menjadikan perawat atau tenaga medis bukan hanya sebagai tenaga kesehatan profesional di bidang kesehatan, tetapi juga menjadi ahli dalam aspek spiritual. Nama kegiatan dan bentuk kegiatan. Nama kegiatan yaitu pelatihan keperawatan rohani yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan bagi tenaga medis atau perawat tentang betapa pentingnya aspek spiritual pada proses penyembuhan bagi orang sakit atau pasien. Adapun bentuk kegiatannya yaitu akan dilakukan selama 2 hari. Hari pertama akan diisi dengan pemaparan materi dari beberapa narasumber. Hari kedua yaitu pelatihan dan pendampingan serta evaluasi bagi peserta pelatihan. Sasaran kegiatan ini yaitu tenaga medis atau tenaga keperawatan. Adapun materi-materi yang akan disampaikan selama pelatihan meliputi pertama, materi tentang perawatan rohani bagi orang sakit yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Nur Hadi. Yang kedua yaitu materi tentang mengenal fikih rumah sakit dan fikih bagi orang sakit oleh Bapak Dr. Isep Zainal Arifin. Materi yang ketiga yaitu proses pelaksanaan bimbingan perawatan rohani Islam untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Saipul Rohim. Materi yang keempat yaitu kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan bimbingan rohani untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Aep Kusnawan. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan pendampingan yang akan dilakukan oleh Bapak Dede Irawan. Metode yang akan digunakan selama pelatihan tersebut, satu yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yang kedua yaitu tanya jawab
bersama narasumber, yang ketiga yaitu praktik, yang keempat yaitu pendampingan dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 1 sampai 2 November 2021. Adapun waktunya yaitu dimulai pada pukul 9 pagi sampai selesai. Tempatnya berada di Aula Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Susunan kepanitiaan. Ketua Pelaksana Bapak Dr. Muhammad Iqbal SPPD, Sekretaris Ibu Sophia Agustiani SOS, Bendahara yaitu Bapak Andriandri SECAMMRS, Seksi Acara yaitu Ibu Sophie Handayani dan Ibu Salsabila Rismayanti, Seksi Kestari yaitu Ibu Raditya Rahmayanti dan Ibu Dea Natasha, Seksi Humas yaitu Ibu Nazifah. Susunan acara atau rondon acara hari pertama tanggal 1 November 2021. Yang pertama yaitu pengkondisian, meliputi persiapan, pengecekan pemateri, dan check-in para peserta oleh panitia, teknisi, dan MC. Yang kedua yaitu pembukaan, meliputi penyampaian susunan acara dan tata tertib pelatihan oleh MC. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana. Lalu pengenalan CP moderator yang dilakukan oleh MC. Lalu pengenalan CP pemateri yang akan dilakukan oleh moderator. Penyampaian materi pertama oleh Bapak Dr. Ahmad Nur Hadi. Sesi diskusi dan tanya jawab dengan Bapak Dr. Ahmad Nur Hadi dipimpin oleh moderator. Selanjutnya, pengenalan CP pemateri kedua. Pemaparan materi kedua oleh Bapak Dr. Isep Zainal Arifin. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh moderator. Lalu istirahat, sholat, dan makan. Selanjutnya, dilanjut dengan pengenalan CP pemateri ketiga. Pemaparan materi ketiga oleh Bapak Asep Saiful Rohim. Dilanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama Bapak Asep Saiful Rohim yang dipimpin oleh moderator. Selanjutnya pengenalan CP pemateri keempat, pemaparan materi keempat oleh Bapak Dr. Ayep Kusnawan. Lalu sesi diskusi dan tanya jawab bersama Bapak Ayep Kusnawan yang dipimpin oleh moderator. Dan yang terakhir yaitu penutup pelatihan hari pertama oleh MC. Susunan acara atau rondon acara pada hari kedua tanggal 2 November 2021. Pertama yaitu pengkondisian, check-in peserta oleh panitia dan MC. Lalu dilanjut dengan pembukaan dan pembagian tempat pelatihan oleh MC. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pendampingan yang akan dilakukan oleh Bapak Dede Irawan. Yang keempat yaitu evaluasi hasil praktik perawatan rohani Islam oleh Bapak Dede Irawan. Dan yang terakhir yaitu penutup dan foto bersama serta pembagian sertifikat. Demikian, Term of Reference atau TOR ini dibuat agar menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan dan untuk digunakan sebagai mestinya. Tasikmalaya, 27 Oktober 2021, Sophia Agustiani. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.